Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagus Saputra. Saya seorang mahasiswa Teknologi Informasi dari Universitas Nasional. Di sini saya akan menjawab soal UAS Komunikasi Serat Optik R01. Oke, pertama pendahuluan. Serat optik merupakan saluran transmisi berbahan dasar kaca yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Karakteristik serat optik diklasifikasikan berdasarkan strukturnya dan sifat transmisinya menjadi dua, yaitu serat optik single mode dan serat optik multimode. Perbedaan struktur terdapat pada ukuran inti dan perbedaan sifat transmisi atau jumlah berkas yang merambat pada serat optik. Struktur dan komponen kabel fiber optik, yaitu inti, bagian utama yang terbuat dari serat kaca, berada di bagian pusat kabel inti diselimuti oleh lapisan kaca, no cladding, dengan indeks bias yang lebih kecil. Mantel, coating di bagian luar setelah cladding, umumnya terbuat dari bahan plastik. Strange member, material penguat, dan outer jacket itu adalah lapisan terluar dari kabel fiber optik. Langsung saja ke soal UAS-nya. Soal UAS nomor 1. WDM laser transmitter TX di 8 kanal dimulai dari kanal 193,1 THz per 1552,52 nanometer dengan jarak antar kanal 2 THx atau 0,8 nanometer. Masing-masing luaran WDM transmitter dihubungkan dengan Mach Zehnder modulator atau MZ. MZ tersebut diberikan sinyal format NRZ atau RZ. Generator NRZ atau RZ diberikan umpan sinyal digital dari PRBS generator atau pseudo random bit sequence. Setelah itu lakukan setting bitrate dari PRBS sebesar 10 Gbps. Masing-masing output MZ yang membawa sinyal dari setiap kanal diumpankan ke multiplexer atau MUX 8 kanal. Luaran MUX diumpankan ke serat optik FO single mode sepanjang 30 km. Luaran FO diumpankan ke multiplexer demusit untuk memisahkan sinyal WDM menjadi 8 kanal. Masing-masing kanal diumpankan ke penerima fotodioda. Instrumen optik di sisi penerima yang pertama itu ada hubungkan 3R generator ke masing-masing luaran fotodioda. Yang kedua ada luaran 3R regenerator dihubungkan ke bermeter. Yang terakhir ada di luaran DMUX hubungkan dengan instrumen WDM analyzer, optical spectrum analyzer, dan optical power meter. Lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2, kita disuruh untuk melakukan simulasi WDM transmitter dengan LMO sampai dengan 30 km dengan format sinyal NRZ tersebut dengan mendapatkan data sebagai berikut. Yang pertama itu yang dicari adalah grafik fungsi SNR-nya. Dan yang kedua itu grafik fungsi BR. Terus jelaskan hasil yang diperoleh. Di sini kita bisa melihat grafik fungsi SNR yang semakin naik sampai di kanal 8. Di sini ada grafik fungsi BR dan grafik hasil PPM. Lanjut ke soal nomor 3. Di nomor 3 kita disuruh melakukan simulasi WDM transmitter dengan LFO 30 km dengan format sinyal RZ tersebut dengan mendapatkan data sebagai berikut. Yang pertama dicari lagi grafik fungsi SNR, yang kedua grafik BR, dan jelaskan hasil yang diperoleh. Di sini kita melihat grafik fungsi SNR yang semakin turun sampai ke kanal ke-8. Setelah itu di sini ada grafik fungsi BR dan grafik hasil. Lanjut saja langsung ke soal nomor 4. Soal nomor 4, apa perbedaan SNR dan BR yang dihasilkan dari jenis sinyal NRZ dan RZ? Oke, yang pertama saya jelaskan dari NRZ, not return to zero. Format yang paling mudah dalam mentransmisikan sinyal digital adalah dengan menggunakan dua level tegangan yang berlainan untuk dua jenis digit binary. Kode-kode binary dikonversikan ke level tegangan tertentu sesuai dengan nilainya. Tingkat tegangan tetap konstan sepanjang interval bit yang ditransmisikan. Yang kedua ada return to zero atau multi-level binary. Format pengkodean selalu menuju ke level 0 pada setengah periodenya. Biner 0 diwakili oleh perubahan level dari negatif ke 0, sedangkan biner 1 diwakili oleh perubahan dari positif ke 0.
Lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5, kita disuruh membuat ulang simulasi dari nomor 2 yang tadi dengan jarak 60 km dari yang sebelumnya 30 km. Dan dapatkan data-data seperti tadi, grafik fungsi SNR-nya dan grafik fungsi BER-nya. Dan jelaskan hasil yang diperoleh. Di sini kita bisa melihat dari grafik fungsi SNR yang semakin turun sampai ke kanal ke-8 dan grafik fungsi BER. Dan berikut adalah hasil yang diperoleh. Lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 kita berikan EDFA set pada output 20 desibel pada luaran MUX sebelum sinyal diumpankan ke FO. Dan set jarak FO yang sama, yakni 60 km. Dapatkan data sebagai berikut. Yang pertama grafik fungsi SNR dan yang kedua grafik fungsi BR. Seperti yang bisa dilihat di sini, grafik fungsi SNR dan grafik fungsi BR dan grafik hasil. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.